Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Sulawesi. Malam ini kita berbincang sehat lagi tentang spearfishing guys. Topik kita malam ini adalah safety guys, keselamatan. Karena dalam spearfishing keselamatan adalah faktor yang sangat penting dan yang harus kita tanamkan di pikiran kita, di otak kita, bahwasanya untuk melakukan spearfishing atau melaksanakan hobi kita, kita harus pulang ke rumah guys. Ada istri, ada anak, ada saudara-saudara kita menunggu di rumah guys. Sengaja malam ini kita angkat topik kita kali ini karena kejadian 2 hari kemarin ada saudara kita di Lahe, Pulau Lahe, Kabupaten Pohuwato guys, meninggal melakukan spearfishing pada malam hari. Jadi semoga ini pembicaraan kita malam ini untuk membahas keselamatan, menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Bagaimana kira-kira pangkalan kronologis saudara kita itu kemarin? Kalau kronologis samar-samar sih, cuman dapat info dari sana. Orang itu 5 orang turun spearfishing malam sih. 5 orang turun. 1 orang itu DP kapal, dia di kapal. Baru dia lihat sekitar jam 7 malam orang turun itu, dilihat cuma 4 senter yang menyala. 4 senter yang menyala. 1 senter itu tidak ada. Turun 5 ya? 5 turun. Itu. Jadi karena ini pada cap ini apa ya? Dia rasa ada yang kurang ini. Jadi jemput satu-satu ini. Satu-satu, ini 4 ini dia jemput. Oh, dia tanya, mana yang 1? Ini almarhum ini. Kacau orang cari seputar Lahe itu tidak dapat, sampai DP teman satu itu telepon Basarnas minta tolong suruh carikan ini. Itu kronologis guys. Ya masih kecek-kecek, bukan masalah apa sih. Banyak teman-teman yang mau terang bertanya akan, apalagi kan sistem body juga harus itu perlu sekali. Iya, jangan malu-malu. Itu orang bikin jambore itu kan, setiap jambore orang bisa kenal orang dari mana saja. Itu baru kan di pembahasan jambore itu tentang safety juga kan, selalu orang kan itu orang bawakan. Jadi ya untuk teman-teman semua, kalau memang mau bergabung, ayo sama-sama dengan orang. Kalau diikut jambore kompetisi, bukan kompetisi ya, apa ya, berbagi silaturahmi. Selain silaturahmi, kita berbagi pengetahuan Tentang walaupun kita tidak ada gentot-gentotan, tidak jago-jagoan. Kalau di laut guys, yang namanya di laut Valentino Rossi laju, ikan lebih laju guys. Jadi kita harus pertama kenali batas kemampuan kita guys. Karena kenapa? Yang mengenali batas kemampuan kita itu bukan orang lain, bukan teman badi kita, tapi kita sendiri. Jadi pelajari dengan saksama di mana kira-kira kemampuan kita. Ya, sekali-sekali kadang-kadang kita juga sedikit terpengaruh kalau sudah lihat ikan agak-agak memaksa. Tapi tetap begitu. Harus berpikir naik ke atas guys. Karena kenapa?
Kalau so tidak berpikir naik ke atas, so mau turun terus. So susah mau balik. So mau balik. Walaupun lisensi kita sudah tingkat dewa, akan tetapi kalau kita paksakan, kita hanya gara-gara ikan guys, agak-agak sulit. 2022 banyak meninggal ya. Iya. 2022 Banyak. Ya, dan semoga terakhir lah. 2023 Iya. 2023 ini saudara kita tanggal berapa itu guys ya? Kemarin kan berapa? Tanggal 21, tanggal 19. Kejadian 19 sore, malam. Januari. Dan ditemukan Pagi. pagi Sekitar jam 10. sekitar jam 10.21. Tanggal 21 Di kedalaman 12. di kedalaman 12,6 menurut informasi yang kita dapatkan. Baru untuk kronologis kematiannya orang juga tidak tahu sih. Ya, kita juga tidak terlalu maksudnya kronologis Dia sampaikan apa dia. semua itu kan memang pada dasarnya sudah ditakdirkan, ajal sudah ditentukan, akan tetapi tetap kita juga harus jaga guys, jangan sampai terjadi hal-hal yang Tidak diinginkan. karena ada banyak pengaruhnya ketika terjadi kejadian seperti ini. Minimal yang paling stres itu adalah yang ikut dengan mereka. Karena kenapa? Pergi 5, pulang 4. Siapa yang bisa merasakan seperti itu? Jangan nih. Dan tidak bisa kita gambarkan perasaan mereka seperti apa. Jadi kita kembali ke diri kita masing-masing guys. Safety. Utamakan keselamatan. Dan yang kedua, ada satu hal yang termasuk krusial bagi kami. Itu yang kedua adalah panik guys. Tanamkan di otak kita, jangan sampai kita panik. Tanamkan kalau panik mati guys. Karena kalau kita panik, apapun teori yang kau dapat, apapun keadaan yang kau lakukan, kalau kita panik, semua akan terbantahkan, semua akan hanyut dengan sendirinya. Jadi kita harus hindari, jangan sampai panik. Seperti kejadian kemarin Pero Gunung. Gara-gara cuma ikan tenggiri yang 24 kilo itu. Kira-kira seperti apa itu dia guys? Kebanggaan dapat ikan besar. Tapi bertaruh nyawa. Memang agak-agak riskan. Dilema. Di sisi lain itu makin barat makin DP2 besar Karena dia semakin berat ini. Tenggiri lah 24 kilo. Semakin berat ini 25 kilo. 25 kilo. Per kilo berapa sekarang? Waktu itu 50. So 50 tenggiri. kali. 1 kilo. Kali aja 25 kilo. Cuma 1 ekor itu guys. Biar bagaimanapun Ya itulah. tetap ada pacuan, ada Bukan sapi baru. apalagi sap baru guys. Kurang ngoni Jo. Jadi tetap begitu. Tetap walau bagaimanapun juga kita tetap ada maksudnya keinginan ingin lebih. Oh ini yang besar. Tapi tetap jaga batas kemampuan diri kita guys. Ini adalah salah satu instruktur Bila dia ingat instruktur spearfishing guys. Beliau sudah berpengalaman sangat-sangat luar biasa. Jadi beliau ini mungkin sedikit bisa menjelaskan tentang keselamatan. Mungkin ada informasi yang bisa ditambahkan. Fishing cuma 3 menurut Om Kong. Turun, tembak, Naik. Wah, gagak itu.
3 CS. Turun, tembak, naik. Ingat itu. Turun, tembak, naik. Jangan cuma 1. Jangan cuma 2. Harus 3. Karena kalau salah satu tidak ada, so tidak mau naik-naik. Oke guys. Baru kedua juga harus ternyata pelampung juga sangat luar biasa Iya. pengaruhnya. Float. Plot. Jadi memang karena kita maksudnya bukan profesional juga, tapi pengalaman-pengalaman kita. Jika ingin ikan yang sedikit ya lumayan besar-besar size-nya, kita harus menggunakan float atau pelampung guys. Banyak juga kejadian. Karena banyak itu. Kejadian Tidak orang tidak pakai float itu kalau bukan hilang dipegang, baru hilang juga DP nyawa. Luar biasa. Karena tidak ada yang perahu moan kan, yang di perahu Tahan dia. lenggang. Nah, sama dengan itu yang ada yang di Bali kemarin, yang orang bule itu dong. Luar biasa. Itu. Tentang dia pandang enteng tidak pakai float abis semua. Dia tahan ini, dia fight di bawah ini ikan. Dia bawa. Coba Mr. Kong jelaskan dulu fungsi float sebenarnya apa? Float itu ada banyak fungsinya, dan memang salah satu fungsi yang paling terakhir itu dia itu apa? Kalau kita sudah hanyut di laut guys, pak gantung di situ. Karena kenapa? Memang sepera gulung pekalakuan itu dia. So tanyur dia sama gantung di float, tinggal perahu dia pakai. Bekeng seseorang di perahu. Tapi memang begitu, daripada kita juga capek harus finning melawan arus, karena ikan-ikan kita, ikan-ikan yang predator-predator itu lebih banyak main di arus dibanding main di karang. Jadi ikan-ikan pelagis itu banyak cuma di arus. Kalau tidak percaya silakan coba. Ada banyak teman-teman kita, banyak saudara-saudara kita yang dulunya tembak cuma ya mungkin goropak kecil begini guys. Ketika dia merasakan arus, dia merasakan dia bergaul dengan kita, bagaimana caranya kita, akhirnya bisa ternyata ikan ada di sini. Ya itu harus perhatikan float itu, fungsinya itu juga. Selain bisa jangan sampai terompegan hilang, kita juga bisa sebagai pelampung, sebagai tempat pencuci ikan guys, tanpa gantungan ikan. Tanda juga sih. Dan juga kedua itu, ketiga, keempat tahu tanda bahwa oh sana beliau masih ada, sana beliau. Begitu guys. Ya, perkenalkan ini salah satu pentolan kita yang merupakan legend juga. Beliau ternyata banyak lari-lari sengel, akan tetapi tetap mengutamakan keselamatan guys. Jadi beliau adalah Om Odix ya? Seperti yang diperkenalkan tadi. Odix apa dulu? Odix Dix guys. Gak ada nama itu, Odix Dix. Atlet dari Melanesia. Atlet dari Melanesia. Jebolan Melanesia. Mereka ini jebolan Melanesia guys. Itulah guys. Beliau berbicara tentang plot. Tapi plotnya cuma kecil begini, tidak bisa dipakai untuk bergelantungan. Tapi ya, itulah kembali ke titik nyaman kayaknya. Saya juga kadang-kadang bingung dengan titik nyaman ini. Karena titik nyaman di setiap orang itu pasti beda. Tidak ada titik nyaman setiap orang sama. Walau satu sekolah, walau satu ini, tetap titik nyaman itu. Jadi makanya kita kembali ke kenali batas kemampuan kita tadi itu. Karena kalau kita kenali, kita bisa nyaman. Kita bisa enak. Karena kalau kita nyaman, otomatis napas kita akan sedikit bertambah guys. Walaupun kadang-kadang Makin nyaman makin asik. makin nyaman makin asik. Asal jangan kenyamanan. Kalau sudah kenyamanan, tanda-tanda guys. Karena sudah terlalu nyaman, lupa naik.
Makanya kita manusia tetap ada ujiannya. Disitulah. Kalau kita cuma cari saja kenyamanan, akan begitu terus. Tidak ada fluktuasi guys ya. Oke guys. 1, 2, 3. Yang keempat, apalagi yang harus kita? Wah, cukup 3 dulu. 3 saja sudah sangat-sangat luar biasa untuk kompilasi kita, untuk pembicaraan kita malam ini. Karena sebenarnya malam ini kita ini berada di Pulau apa dulu? Pulau Buaya guys. Merupakan salah satu Bolsel sudah kan? trip andalan kita. Bolsel kemarin tembak buaya guys. Luar biasa. Saudara kita yang di sana. Kalau kita di sini lari. Bercerita tentang buaya, beliau memang pawangnya. Pawang. Assalamualaikum Ukti. Ini. Nah, dia tahu sampai ubur-ubur tadi, sampai masuk dalam celana deh. Luar biasa, jadi besar dia Helm apa? helm ini. Gara-gara ubur-ubur guys. Tapi ya alhamdulillah, beliau walaupun disikat ubur-ubur tapi tetap tenang. Tetap walaupun naik ke atas sudah bintul-bintul guys. Oke guys, terima kasih. Kita akhiri perbincangan kita malam ini tentang spearfishing dengan tema seperti tadi, safe keselamatan. Jadi beranjak dari kejadian-kejadian yang terjadi dari tahun ke tahun, ternyata dalam spearfishing juga luar biasa kejadian-kejadiannya, dan sampai dengan yang terakhir mati. Karena kenapa? Karena ada juga saudara kita, teman kita yang mengatakan semua masalah, semua kejadian bisa kita selesaikan. Akan tetapi satu, jangan sampai mati guys. Karena kalau kita mati, putus di situ semua. Oke guys, kita sudah membicarakan tentang beberapa item tadi. Nah, yang pertama, kenali batas kemampuan diri kita. Yang kedua, panik. Dan yang ketiga, plot. Kita sudah bahas tadi itu. Oke. Akhirnya, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami di tempat ini, kita akhiri perbincangan kita malam ini. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Sulawesi. Oke guys.